Ya, jazakallah khair. Yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, Bapak Haji Cecep Pramono beserta pengurus yang lainnya juga serta jamaahnya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Amin. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi
dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Mujib. Al-Mujibu. Al-Mujibu secara umum diterjemahkan dengan yang maha memperkenankan atau yang maha mengabulkan. Itu Al-Mujibu. Al-Mujib ini terambil dari akar kata ajaba yujibu yang berarti menjawab. Makanya doa itu dari kata da'a yad'u du'aun, artinya sapaan, panggilan atau sapaan. Maka yang tepat untuk doa ya ajabah, ijabah, jawaban. Jadi karena kita menyapa, maka sapaan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan soal. Kalau soal itu permintaan. Kalau permintaan maka jawabannya adalah akto, pemberian. Kalau kita minta, kita akan diberi. Kalau kita sapa, maka Allah akan jawab sapaan kita. Itu berdasar sebuah hadis tentang Ismullahil A'zam. Jadi ceritanya ada orang berdoa di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya itu kencang. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata sahabat yang lain bilang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang ini riya, doanya kencang. Kata Nabi, la innahu awa. Tidak boleh ngomong dia riya, kata Nabi, la, tidak boleh. Innahu awa. Itu tergantung isi hatinya. Terus Nabi menjelaskan orang ini, kata Nabi awkamakal, sedang berdoa dengan Ismullahil A'zam, sedang berdoa dengan nama Allah yang paling agung, di mana kata Nabi idza du'iya bihi ajaba. Kalau Allah disapa, du'iya dikata doa, apabila Allah disapa dengan nama ini ajaba, maka Allah akan jawab sapaannya. Wa idza su'ila bihi, dan apabila Allah diminta dengan nama ini, ada kata diminta itu akto, maka Allah akan beri dia.
Jadi hadis ini menjelaskan tentang bedanya antara doa dengan permintaan, dengan ad-du'a dengan as-su'al. Jadi kalau kita berdoa, substansi dari doa itu sapaan. Kalau kita minta, itu bahasa Arabnya su'al, itu permintaan. Walaupun biasanya kita kalau nyapa Allah itu bawa proposal biasanya. Jadi sapaan sekaligus nama permintaan. Cuman kadang begini, kadang kita ini asik meminta lupa menyapa. Itu asik meminta lupa menyapa. Makanya kalau kita cermati dalam Al-Quran itu, doa-doa itu seringkali dimulai dengan Allahumma Rabbana Rabbi. Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Tuhanku, Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbi wahai Tuhanku. Itu sapaan semuanya. Nah, cuman kadang kita pas nyapanya gak serius, pas mintanya serius gitu. Pas nyapanya ya Allah itu lewat gitu aja. Pas giliran mintanya serius, utang lunas ya Allah gitu. Sembuh dari sakit ya Allah. Makanya kata Ibnu Katsir, banyaknya menyebut Allah, berzikir kepada Allah sebelum berdoa itu salah satu kunci ijabah doa. Jadi kalau kita sebelum berdoa kita sapa Allah sebanyak mungkin, nah, itu potensial mustajabah kata Ibnu Katsir. Makanya sapa dulu Allah dengan sungguh-sungguh, baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya wis gak tau nyopo njaluk tok. Gak tau nyopo jaluk tok. Jadi makanya di Riyadhus Shalihin itu ada kejadian seorang anak muda berdoa kepada Allah langsung pada pokok permintaan. Kata Nabi dalam hadis itu, ajal, terburu-buru ini, terburu-buru anak ini. Harusnya bahwa Allah itu dipuji-puji dulu, disapa dengan menggunakan al-asmaul husna. Bersolawat dulu padaku kata Nabi, baru minta sama Allah, baru minta kepada Allah. Allahu Akbar. Saya ulang ya, substansi dari doa itu apa? Sapaan. Nah, bahwa kemudian saya ulang tadi bahwa kita nyapa Allah sambil bawa proposal, saya ulang itu kerjaan apa? Kerjaan kita. Dan Allah senang, gak usah khawatir. Allah senang itu. Kenapa Allah senang? Ya karena kita berharap rahmatnya itu. Makanya ada beberapa doa itu yang gak ada mintanya, Pak. Itu doa Arafah itu. Yang kata Nabi Aukamakol, ini adalah doa yang aku dan para nabi membacanya. Doanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau versi Bukhari, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Abu Dawud, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada doa yang aku dan para nabi membacanya. Itu udah ada mintanya, Pak. Tapi kata Nabi itu doa yang paling baik untuk dibaca di hari Arafah, terutama yang berada di Arafah. Itu di mana letak doanya? Tidak ada. Itu murni dzikir sapaan kepada Allah. Kita itu kalau menyapa Allah, janji Allah jelas, Pak. Fadhkuruni adzkurukum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Makanya ada syair yang berbunyi, Allah 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 malana maulan siwallah kullama nadaita yahu qala ya abdi anallah. Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, malana maulan siwallah. Kita ini gak punya pelindung, tidak punya bendoro gusti selain dari Allah.
Ulama itu kalau munajat sama Allah itu gini, ya Allah, hamba-Mu banyak, sementara Tuhanku cuma satu, Engkau ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu banyak, Tuhanku hanya Engkau ya Allah. Maka kepada siapa lagi hamba harus bermohon, kalau bukan hanya kepada Engkau. Ya Allah, hamba-Mu banyak, sementara Tuhanku hanya Engkau ya Allah. Kepada siapa hamba harus memohon kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Maka kata syair tadi, kullama nadaitayahu, setiap kali engkau menyapa wahai Allah, apa kata Allah? Qala ya abdi anallah. Ada apa toh hambaku? Inilah aku Allah. Ada apa? Jadi kalau kita, jangan dikira sapaan kita kepada Allah yang sungguh-sungguh itu tidak direspon oleh Allah. Ayatnya tadi Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Ketika kita berdoa ya Allah, maka saat itu Allah langsung merespon apa yang kita ucapkan dengan mengatakan qala ya abdi anallah. Ada apa toh tis? Iki loh aku Allah, ada apa? Kira-kira gitulah kira-kira. Allahu Akbar. Ada apa toh dia di? Inilah aku Allah, ada apa? Dan kata para ulama, saya tahu Allah itu maha tahu. Jadi tanpa saya meminta pun Allah tahu. Tapi kata para ulama, sengaja aku minta kepada Allah, tidak untuk memberitahu Allah bahwa Allah maha tahu, tapi lebih kepada untuk menunjukkan betapa aku ini butuh kepada Allah. Itu kata para ulama. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Itu dalam syairnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, itu beliau mengatakan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Saya tahu, tidak usah saya minta pun Allah sudah tahu kebutuhan saya. Tapi saya sengaja tetap meminta kepada Allah untuk menunjukkan betapa sebenarnya saya ini butuh kepada Allah. Jadi doa itu semacam jangkar pengingat kita betapa kita ini hamba yang butuh kepada Allah gitu. Maka kalau sama Allah itu ya ngemis. Kalau sama Allah itu apa? Ngemis. Jangan nuntut apa-apa kepada Allah, karena Allah itu enggak bisa dituntut dan tidak boleh dituntut. Kalau sama Allah ngemis saja. Kalau bahasa Al-Qur'annya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa yang dia buat, tapi justru kita manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Saya sering sampaikan teori dasarnya ini, bahwa kita kepada Allah itu tidak punya saham sama sekali. Sementara Allah kepada kita itu sahamnya 100%. Bahkan nyawa kita itu milik Allah. Bahkan nyawa kita itu milik siapa? Allah. Nah, saya sering sampaikan juga di perusahaan itu, sependek yang saya ketahui, yang boleh ngomong cuman yang punya saham. Yang enggak punya saham, kalau orang Jawa Timur nyebutnya ojo kakean cangkem gitu. Gitu, kira-kira gitu. Tapi itu orang Jawa Timur. Tapi Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Sebetapapun kita tidak punya saham sama sekali terhadap Allah, tapi Allah persilakan kita untuk berdoa, untuk berusaha, untuk bertawakal, untuk punya cita-cita yang baik, yang dibalik semua itu Allah janjikan pertolongannya. Allah itu kurang pipi itu. Pemilik saham 100%, tapi mempersilakan kita untuk melakukan semua itu, mengadu kepadanya dan seterusnya. Nah kalau sama Allah tidak usah meregulasi Allah, ngemis saja sama Allah. Ngemis ya Allah, ya Allah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan Allah itu senang sama orang kalau doanya itu ilhah, mulhih. Terus tidak ada capeknya gitu maksudnya, tidak ada capeknya. Kan ada orang itu baru tahajud 7 malam karena doanya tidak kunjung dikabulkan, ngomongnya apa? Masa saya sudah tahajud 7 malam ini kok nggak dikabulkan juga? Terus motong, terus gak doa lagi.
Saya malah punya jamaah itu lucu. Orang Pondok Kelapa, bukan orang sini. Orang Pondok Kelapa. Nanti orang sini saya cuci tangan di Pondok Kelapa. Nah. Beliau cerita, Ustadz, saya ini doa itu, doa itu. Saya sampai capek Ustadz, nggak dikabulkan. Akhirnya saya tidak berdoa Ustadz. Begitu tidak berdoa, malah dikabulkan Ustadz. Terus dia nanya ke saya, yang betul itu saya berdoa apa tidak Ustadz? Saya bilang begini, doa ibu saat ibu berdoa itu memang belum Allah kabulkan. Mungkin amunisinya atau bahan bakarnya agak lemot gitu loh. Jadi pas doa perjalanannya, pas turunnya itu, pas ibu nggak berdoa itu pas turun itu doa itu. Jadi ijabah doa ibu sekarang ini hasil doa ibu kemarin. Jadi kalau ibu sekarang nggak berdoa ya rugi bu, tetap berdoa bu. Jadi berdoa itu tetap kita lakukan, diijabah atau tidak diijabah oleh Allah, tapi kita harus yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Tidak boleh nggak yakin. Kalau nggak yakin rugi. Kalau nggak yakin. Kalau bahasa Imritinya itu wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Harus yakin. Makanya kan penyakitnya doa itu kata Nabi itu ajal, yaitu terburu-buru. Terburu-buru itu belum apa-apa udah ngomong kayaknya doaku tidak dikabulkan, kayaknya doaku tidak akan dikabulkan oleh Allah. Begitu tidak dikabulkan, ya sudah pasti tidak dikabulkan. Tapi kalau kita masih baik sangka kepada Allah bahwa doa kita dikabulkan, pasti dikabulkan. Kalau dalam hadis Al-Hakim ada 3 kemungkinannya, dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diganti dengan musibah, dengan keselamatan dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Makanya kalau sama Allah itu baik sangka aja udah. Tidak usah khawatir, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang setan itu gua play, setan itu. Jadi orang itu kadang digeridu gitu loh, diganggu. Ya supaya apa yo gitu, ya ragu-ragu. Padahal kalau kita turuti ragu-ragu itu penyakit itu. Kalau makanya harus ngaji ya. Kalau diganggu ya kita apa yo atau apa apa yo. Kadang kan gitu ya. Iya pasti ya. Yakin aja. Bahwa tidak kunjung tampak sudah di balik keyakinan itu sendiri insya Allah akan ada. Cuman kan kita kadang ya tadi itu setan tadi apa? Gua play tadi itu bodoh terus masif godaannya. Lawan aja terus itu. Dan jangan pernah lelah. Insya Allah tidak ada hal yang sia-sia di balik doa itu. Asal kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Allah berkehendak belum sekarang tapi nanti. Karena ijabah doa itu tidak menurut waktu yang kita mau, tapi menurut apa yang Allah mau. Terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Allahu Akbar. Sebagian ulama ada yang mengatakan memotong. Makna dari ajabah itu memotong. Ini karena yang memotong atau memutus pertanyaan adalah jawaban. Yang memotong atau memutus permintaan atau doa adalah ijabah atau pengabulan. Nah, jadi yang memutus semua itu adalah ijabah. Yang memutus permintaan adalah pemberian. Yang memutus doa adalah ijabah, jawaban dari apa yang kita lakukan itu. Nah, tapi jangan sampai hanya gara-gara sudah diijabah kita tidak lagi berdoa. Karena paling tidak yang kita mohon itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Soalnya gini, saya pernah ada jamaah nanya ke saya gini, Ustadz, saya itu kok malu mau minta sama Allah. Dia bilang gitu. Saya malu mau minta sama Allah. Saya bilang, ya tetap minta aja Pak, sambil malu. Saya bilang gitu. Saya bilang, minta aja tetap sambil malu. Saya bilang, enggak Ustadz, gini Ustadz. Dia bilang gitu, gini. Saya ini dikasih banyak oleh Allah Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, istri solihah, cuantik juga misalnya. Beliau pokoknya ngomongin anak-anak, Alhamdulillah, Masya Allah berprestasi. Secara ekonomi dicukupi. Semuanya sehat walafiat. Dia bilang gitu. Saya ini merasa masih kurang bersyukur Ustaz. Kok saya itu mau minta sama Allah kok malu gitu. Nah, saya bilang sama beliau gini, Pak,
Di balik anak yang berprestasi, ada yang harus kita mohonkan terus, Pak, yaitu anak-anak yang solih-solihah, yang qurratu a'yun, saya bilang gitu. Di balik istri yang Bapak bilang solihah dan cuantik itu, kita juga butuh agar istri kita menjadi istri yang solihah dan qurratu a'yun, saya bilang gitu. Di balik harta yang Bapak bilang dicukupi itu, bahkan lebih itu, Bapak berharap keberkahannya. Nah, jadi dan paling tidak kalaupun kita sudah mau doa bingung lah, yang harus kita mohonkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau pakai afdhalud doa. Afdhalud doa alhamdulillah. Saya baca di fikih sunnah itu doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Itu nggak ada mintanya loh itu. Tapi itu kata Nabi afdhalud doa. Itu bukti bahwa doa dan permintaan ini apa? Beda. Jadi kalau kita doa itu pokoknya yang nyaman menyapa Allah itu, yang nyaman menyapa Allah itu. Jadi kalau memang kita sudah sulit merangkai kata, terus nggak bisa berkata-kata kepada Allah, mentok alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita. Syukur-syukur tambahkan Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Itu kalau kita baca, di samping nikmat ditambah, kalau kita bersyukur, itu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu ditetapkan oleh Allah. Itu di antara fungsi Masya Allah la quwata illa billah. Malah zikir yang terakhir itu, tapi ini rahasia sebenarnya, itu kalau beberapa orang yang mau nyalon lagi, entah itu pilkades atau pilkada, itu biasanya kalau zikir Masya Allah la quwata illa billah, pengalaman yang saya tahu ya, kok jadi lagi gitu biasanya. Itu biasanya. Zikirnya apa tadi? Masya Allah la quwata illa billah. Semoga kalau yang mau nyalon lagi itu kok zikir Masya Allah la quwata illa billah kok biasanya kok jadi lagi. Biasanya itu. Kenapa? Nggih mujarab mandi biasanya tapi. Masya Allah la quwata illa billah. Itu. Jadi kalau bingung zikirnya wis alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Sebanyak-banyaknya. Malah Nabi itu kan kalau ngajari sahabatnya, kalau ada hal yang rasanya kita nggak mampu, nggak bisa membayangkan apa yang harus kita lakukan, mikir ini mikir itu namanya orang gitu, maka suruh banyak zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu semuanya doa loh, tapi nggak ada mintanya sama sekali. Itu pernyataan semua itu, sapaan kita kepada Allah semua. Apalagi doanya Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu i'tiraf, enggak ada permintaannya sama sekali. Allah, makanya kalau menyapa Allah, kita enggak harus fokus pada permintaan. Fokus pada menyapa. Bahwa kita ada harapan, sampaikan enggak apa-apa. Dan itu namanya permintaan sudah. Dan itu sah-sah saja. Cuman memang begini, menjadi hukum dunia memang, hukum sunatullah maksud saya, di mana berbanding lurus dengan harapan itu biasanya kekecewaan. Itu biasanya. Ini berbanding lurus dengan harapan adalah apa? Kekecewaan. Ini sunatullah sudah ya. Makanya ada beberapa ulama kita itu khawatir kalau orang itu banyak minta. Karena berarti kan banyak harapannya. Ngerinya kalau harapannya tidak kunjung Allah iyakan gitu. Kadang kecewa. Kecewa kadang mutumnya itu sama Allah gitu loh. Padahal kitanya yang kurang sungguh-sungguh kadang. Kan banyak orang yang minta sama Allah tuh karena permintaannya tidak kunjung dikabulkan, terus kecewa sama Allah gitu loh. Akhirnya
motong gitu, naudzubillah min syarri dzalik. Makanya ada ulama-ulama kita wis enggak usah banyak minta sama Allah, itu sapa saja, zikir aja yang banyak. Enggak usah banyak minta. Karena kadang tadi itu berbanding lurus dengan permintaan, itu permohonan atau harapan itu biasanya kekecewaan. Enggak usah jauh-jauh lah. Nun sewu nggih, pagi ini misalnya nggih jenengan berharap sarapan nasi uduk misalnya gitu. Tapi sudah ada gerobak mie ayam itu, tenang aja. Misalnya nasi uduk misalnya. Oke, begitu Anda ketemu nasi uduk ya wis seneng. Gitu. Wong pengen makan nasi uduk, ketemu nasi uduk udah seneng. Coba tambahkan harapannya, nasi uduk semur jengkol. Coba tambahkan. Begitu sudah ketemu nasi uduk, semur jengkolnya habis. Kecewa enggak? Iya, umumnya kecewa. Oh, kalau enggak, alhamdulillah bagus lah Pak Adi sudah lulus dengan warung kitanya. Enggak misalnya. Jadi begitu pengen nasi uduk, ternyata nasi uduknya ada, dia sudah seneng. Tapi karena ditambahkan harapan semur jengkol, begitu semur jengkolnya habis atau enggak ada, dia kecewa. Enggak semangat. Apalagi tambah kerebek nila. Wes, kalau kerebek entok itu tambahan. Apalagi tambah lagi nasi uduk mat lengket. Oh, tambah jauh lagi itu. Tambah jauh lagi itu. Jadi singkat kata singkat cerita, bertambahnya harapan itu biasanya secara sunatullah berbanding lurus dengan harapan itu kekecewaan biasanya. Kalau ibu udah saya jauh-jauh lah, berharap suami baik. Begitu suaminya baik aja lah senang, alhamdulillah suami saya baik, alhamdulillah. Masya Allah. Coba tambahkan baik, romantis, tambahkan juga. Wah, padahal sudah baik suaminya itu, gara-gara menurut istrinya nggak romantis itu loh. Ya kadang ya, wow, ya kecewa kadang itu. Allah Akbar. Oh, nah ini cuma contoh saja. Ya gitu. Bapak-bapak juga sama kan, istri baik, asal baik ya wis seneng, ngaten nggih. Coba bayangkan istri yang baik, murah senyum, pelayanannya bagus itu. Oh gitu, itu kembali pada molak-malik pikiran nggih. Nah, oleh bojomu ngomel, dalam hati kita ngomong apa? Alhamdulillah, istri saya sehat. Nah, iya. Memang ada sih perempuan yang banyak nuntutnya. Biasanya dia tidak ada tuntutannya, tidak ada apa yang permintaannya ke suami berlebihan, tapi ada syarat terakhir itu, tidak ada denyut nadinya biasanya itu. Betul, kalau bercanda, saya doakan semoga kita semua diberkahi oleh Allah, amin, Allahumma amin. Nah, tapi ini saya ulang ya sekali lagi, ini berkaitan dengan doa. Jadi menurut saya bisa dipahami ya, doa itu sapaan kepada Allah, bukan permintaan. Bahwa kita nyapa sambil minta, ya memang itu kerjaan kita memang itu. Dan Allah suka, tidak ada masalah. Dan saya ulang sekali lagi, fokusnya pada menyapa nggih, sapa Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan semakin panjang kita menyapanya, itu potensial ijabah doa itu. Semakin banyak kita menyapa Allah, semakin potensial ijabah doa. Makanya contohnya dari Ismullahil Azam itu banyak nyapanya itu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu belum ada mintanya, baru nyapa saja itu. Atau sayyidul istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Itu doanya, sapaannya banyak sekali. Sapaannya banyak sekali. Jadi yang banyak, makanya kata Ibnu Katsir, banyaknya menyebut nama Allah atau zikir kepada Allah sebelum doa itu potensial mustajabah doanya atau permintaannya itu. Ngeten nggih, itu di antaranya. Allah. Dan saya ingin ingatkan kembali terkait dengan kemarin nggih, memang orang itu kalau nyapa Allah itu ada kalanya memang dzikrul dzat, dzikrul asma was sifat. Itu fakta level-level kita itu di situ. Saya nggak tahu jangan termasuk yang mana. Misalnya gini ya, ada orang nyebut ini sudah saya contohkan kemarin, ini untuk mengingatkan balik saja. Ketika kita nyebut ya Allah, oh ternyata maksudnya ya Syafi, dia sedang sakit. Dia sebut nama Allah, maksudnya wahai Allah yang Maha menyembuhkan.
dia berharap rahmat Allah berupa kesembuhan. Kadang ya Allah, oh maksudnya ya Razzaq, butuh duit dia ini, lagi butuh duit. Maka dia sapa Allah dengan nama Allah, tujuannya Ar-Razzaq, Allah yang maha melimpahkan rizki. Ya Allah, dia sebut nama Allah, ternyata maksudnya adalah nama-nama Allah berkaitan dengan harapan dia. Ya, itu mirip dengan begini, ini gambaran sederhananya. Ibu-ibu pernah nggak ke minimarket sama suami, terus bapak-bapak oleh ibu dipanggil, Mas, gitu. Terus dia langsung, iya mah, ngeluarin dompet. Padahal dia panggil Mas, gitu. Tapi yang keluar itu dompet. Mas Parman, yang keluar dompet. Artinya apa? Istri jenengan nyebut nama jenengan, tapi jenengan paham, ini gak nyopo aku, ini nyopo dompetku ini. Ini gak nyapa saya, ini nyapa dompet saya. Makanya keluar dompetnya. Kalau suami saja tahu bahwa istrinya sedang menyapa dompetnya, apalagi Allah. Ketika kita nyapa Allah, Allah tahu dia lagi nyapa siapa, lagi nyapa Allahnya atau nyapa rahmatnya. Dan Allah senang walaupun yang disapa rahmatnya, karena dia masih berharap kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau usah khawatir. Walaupun nanti ada namanya zikruddat. Jadi yang dirindukan itu betul-betul Allah. Jadi kita dia nyebut ya Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan. Ya Rasulullah, betul-betul Rasulullah yang dirindukan. Bukan selain itu. Rindu Allah, dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Udah gak ada lagi yang lain. Dekat dengan Rasulullah, diberi syafaat dengan izin Allah, dengan syafaat Rasulullah. Tidak ada lagi yang lain. Cuman itu harapannya. Ada orang artis status itu dekat sama kursi ustadzahnya aja seneng banget, itu ada ya. Apalagi kalau kita dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksud saya gini, ini pentingnya gini, ini pentingnya. Bahwa ada level di mana kerinduan itu betul-betul zat yang kita harapkan. Ya saya tidak tahu, jangan pernah ngalamin. Saya juga masih belajar, yang ngomong juga masih belajar ini. Sehingga saya ingat perkataan guru saya begini. Jangan mencari Allah untuk mendapatkan jawaban, karena Allah itulah jawabannya, kata beliau gitu. Jadi jangan mencari Allah untuk mendapatkan jawaban, karena Allah itulah jawabannya. Itu kata guru saya itu gitu. Itu namanya zikruddat. Kita begitu kita menyebut nama Allah, ya Rasulullah, itu betul-betul Allah yang kita rindukan, Rasulullah yang kita rindukan. Nah, itu sama persis kalau ibu-ibu, mirip ibu-ibu kalau manggil bapak-bapak. Kan di minimarket, ini manggilnya jam 00 ke atas. Manggil bapak-bapak, Mas, opo dik. Nah itu. Kenapa jenengan datang opo dik ini? Ya karena Anda tahu istri Anda sedang menyapa diri Anda. Makanya jenengan langsung apa mah. Kira-kira gitu ya. Itu kalau makhluk aja tahu, apalagi Allah. Oh, betul. Allahu Akbar. Ini dikarenakan yang itu dari dalam Al-Qur'an kata mujib hanya ditemukan sekali di surah Hud ayat 61. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Nabi Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Allah amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Jadi kalau sama Allah udah yakin aja. Nah, adapun kemudian tidak kunjung Allah berikan jawaban, sabar. Karena dibalik semua apa yang kita mohonkan itu tidak akan sia-sia selama kita tidak berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan doaku tidak akan dikabulkan. Itu seperti itu. Dan satu kali
dalam bentuk jamak di surah As-Saffat ayat 75 itu. Walaqad nadana Nuhum qala ni'mal mujibun. Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami, yaitu Allah. Jadi kalau banyak orang yang bisa mengiyakan permintaan seseorang, tentu Allah adalah sebaik-baik yang mengiyakan permintaan hamba-hambanya. Makanya seringkali Allah itu bahkan memberi lebih kepada kita, cuman kadang kita tidak menyadari itu. Apa contohnya Ustaz? Nun sewu nggih. Kalau kita minta kepada Allah kan biasanya terkait dengan apa yang kita inginkan ya. Apa yang kita inginkan. Padahal ada hal yang kita tidak pernah memintanya, tapi Allah memberikan selalu. Dan itu hal yang kita butuhkan. Oksigen, air dan macam-macam. Kita tidak kadang, bukan hanya kadang, banyak di antara kita yang tidak pernah meminta semua itu. Tapi Allah tetap penuhi. Maka jangan sampai hanya gara-gara kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan yang tidak kunjung Allah kabulkan, terus kemudian kita lupa bersyukur kepada Allah pada setiap saat yang kita butuhkan itu selalu Allah berikan. Itu mirip kayak seorang anak yang masih kecil yang gak ngerti mamanya itu loh. Jadi ketika kemudian dia minta kepada mamanya apa atau kepada orang tuanya apa, hanya gara-gara permintaannya tidak dikabulkan orang tuanya, marah sama orang tuanya. Iya. Padahal ada banyak hal yang dia butuhkan itu sudah diberikan oleh orang tuanya. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini ada banyak hal yang selalu Allah berikan kepada kita terkait dengan hal yang kita butuhkan. Tapi hanya karena 1-2 permintaan yang kita inginkan karena tidak kunjung Allah kabulkan, kadang kita melupakan semua yang telah Allah berikan hanya karena terlalu fokus pada apa yang kita inginkan itu. Sehingga di sini kadang orang itu lupa bersyukur. Di sini kadang orang lupa bersyukur, bahkan menjadi kufur. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya benerlah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah, maka kalian akan beruntung. Ingat-ingatlah nikmat Allah, maka kalian akan beruntung. Karena dengan itu kita akan berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya begini-begini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai kalau. Allahu Akbar. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah sebagai Al-Mujib adalah yang menyambut permintaan para peminta dengan memberi bantuan doa yang berdoa dengan mengabulkannya. Permohonan yang terpaksa dengan kecukupan bahkan memberi sebelum diminta dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Ini hanya dapat dilakukan oleh Allah. Karena hanya Dia yang mengetahui kebutuhan dan hajat setiap makhluk sebelum permohonan mereka. Bahkan kata para ulama itu gini, kalau kita ingin tahu bocoran takdir kita, itu lihat doa kita. Karena ada rumus dalam hadis At-Tirmidzi itu, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Maka kalau kita ingin tahu ke depannya bagaimana, itu lihat doa kita hari ini apa. Sering berdoa apa kita? Karena kata para ulama, ad-du'a bil qada' wal qada' bid du'a. Adanya doa itu kadang karena adanya takdir, dan adanya takdir terkadang karena adanya doa. Contoh, ini cerita ini ada dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ada dalam manaqib beliau. Kurang lebih ini ringkesnya ya. Ada seorang yang akan berdagang ke Basrah. Pamit pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, "Syekh, doakan saya, Syekh. Saya mau dagang ke Basrah. Perjalanannya enggak aman, Syekh. Banyak rampok. Doakan kami, Syekh, supaya kami selamat berhasil." Oh, didoakan sama saya. Didoakan sama beliau. Selesai doa jalanlah. Dalam perjalanan pulang berhasil dengan dagangannya yang luar biasa itu. Dalam perjalanan pulang berhenti di rest area kalau bahasa kita ya. Berhenti di rest area istirahat. Pas istirahat itu yang bersangkutan itu mimpi dirampok, hartanya diambil, terakhir digorok.
Begitu dikolok terbangun dia. Dilihat ada bekas merah di lehernya itu, setengah panik dia, bergegas pulang ke Baghdad. Sampai di Baghdad diceritakanlah ceritanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kurang lebih begini maknanya. Bisa jadi yang terjadi pada kamu dalam alam mimpi itu adalah takdir Allah di dunia nyata. Tapi karena kita udah berdoa, Allah pindah takdir itu ke alam mimpi. Jadi tetap turun rupanya takdirnya, tapi Allah pindah ke alam mimpi. Kata beliau itu gitu. Nah, ini yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan orang itu kalau berdoa takdir turun. Ini ada takdir yang tidak sesuai dengan selera kita turun. Doa itu naik ke atas langit kata Ibnu Qayyim. Kalau doa ini kuat, takdir ini turun, ditolak, dibalik. Jadi nggak jadi turun dengan izin Allah. Barokahnya doa itu. Tapi kalau sedang kekuatannya bertarung dia. Biasanya takdir tetap turun, tapi tidak sedahsyat kalau kita tidak berdoa. Misalnya harusnya ketipu 1 juta, gara-gara kita doa ketipu cuma 200.000. Masih kena tipu juga, tapi selamat yang 800, yang 200 kena masih. Nah, terus kemudian ketika kita berdoa dengan kekuatan yang lemah, dan doa itu takdir tetap turun, tapi kekuatannya lemah. Pas tadi subuh doanya amin 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 lemah. Tetap melayang terbang. Doa itu akan ditolak, tapi tetap turun dengan kadar yang tetap tidak sedahsyat kalau kita tidak berdoa. Ya tadi dibalik, kalau hasil ketipu 1 juta, ketipunya 800 macam 200 selamat. Itu gitu. Nah, termasuk tadi bisa jadi dengan izin Allah takdir tetap turun, tapi Allah pindah ke alam mimpi. Makanya kalau mimpi buruk itu nggak selalu itu isyarat yang akan datang. Bisa jadi itu kejadian di dunia nyata, Allah ganti ke alam mimpi. Mimpi suami nikah lagi misalnya, ternyata dipindah ke alam mimpi oleh Allah misalnya ini. Nah ini misalnya aja, di sini nggak ada tempat lain. Di sini tempat lain. Nah, dan ini jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi jangan selalu dipahami itu selalu isyarat itu. Bisa jadi itu adalah merupakan dipindah ke alam mimpi tadi itu. Di surah Al-Furqan ayat 77, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Nabi, kalau bukan karena doa-doa kalian, niscaya Tuhan kalian akan cuek terhadap kalian. Al-Furqan ayat 77. Dengan kata lain, kalau kita tidak ingin dicuekin oleh Allah, sapa Allah dalam doa-doa kita. Dan masih banyak lagi lah dalil-dalil yang terkait dengan ijabah ini. Karena waktu yang terbatas, maka yang penting satu jangan lelah dalam berdoa kepada Allah. Karena kalau kita ingin tahu bocoran takdir kita, diantaranya ya dari doa-doa kita. Kalau doa kita selama ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya begitulah insyaallah takdir kita ke depannya. Tapi kalau kita doanya cuma duniawi tok misalnya, ya sudah, kira-kira ya hanya itu aja yang kita dapat. Makanya kalau bisa ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan. Monggo. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oh, kalau enggak ada yang lain berarti enggak ada berita biasanya. Sudah jelas semua atau tidak jelas semua? Sepertinya sudah pada jelas semua. Oh, ngoten nggih. Tutup dengan doa sekalian. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud, ya ghafar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, muminin, muminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah seurusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Semoga menambahkan ilmu, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kajian besok yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Sugarto Sukamana, silakan Bapak Ibu.